Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Al-Muhtadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana persaingan pasar tidak sempurna. Langsung saja kita ke video. Baik, pada persaingan pasar, persaingan tidak sempurna ini berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam industri tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, pembeli hanya mengikuti harga yang ditetapkan oleh produsen karena produsen punya wewenang untuk mengendalikan harga tersebut. Dari uraian yang singkat di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa pasar persaingan tidak sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Dan yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Adapun macam-macam dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama monopoli, oligopoli, monopolistik, duosoni, dan monopsoni yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang terdekat. Jadi, pasar monopoli adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu di mana perusahaan monopoli dapat mengendalikan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Dan dalam pasar monopoli, penjual disebut sebagai penentu dari harga tersebut. Ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama, hanya ada satu penjual, yang kedua banyak pembeli, yang ketiga tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu terdekat, dan yang keempat adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Menurut konsep Islam, pasar monopoli yaitu yang hanya terdapat satu penjual atau kecilnya pesaing dan bahkan tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang dilarang. Tetapi dalam Islam yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Ihtikar dilarang dalam Islam dengan alasan dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain, serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi jelas dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Maksudnya, apabila perusahaan satu menurunkan harga dan perusahaan lain tidak menurunkan harga, maka perusahaan yang tidak menurunkan harga tersebut kemungkinan atau cenderung akan kehilangan pelanggannya. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, adanya saling ketergantungan satu sama lain. Yang kelima, penggunaan iklan yang sangat intensif. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda. Tetapi dalam waktu dekat, pasar ini mempunyai barang pengganti. Pasar monopolistik adalah pasar yang sering kita jumpai di masyarakat. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik, yang pertama terdapat banyak produsen atau penjual, yang kedua jenis barang yang dipasarkan berbeda-beda, yang ketiga adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga, yang keempat produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, dan yang kelima promosi penjualan harus aktif.
Dalam pasar persaingan monopolistik ini, iklan atau promosi sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan perusahaan dalam bersaing. Selain itu, periklanan digunakan untuk memperkenalkan kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan oleh produsen. Iklan dibuat semenarik mungkin agar konsumen dapat tertarik dengan produk-produk yang diiklankan. Selain iklan, diferensiasi produk juga penting dalam hal ini karena dalam pasar persaingan monopolistik, mengingat dalam pasar ini terdapat banyak produsen atau penjual. Diferensiasi produk adalah suatu usaha untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memberikan daya tarik tertentu bagi konsumen. Yang selanjutnya adalah pasar Dobsoni. Pasar Dobsoni ialah pasar yang dikuasai oleh dua orang atau perusahaan sebagai pembeli dengan beberapa penjual. Ciri-cirinya adalah yaitu salah satu dalam kelompok pasar persaingan tidak sempurna, pembeli sangat memiliki peranan penting dalam penentuan harga dan tingkat persaingan tinggi. Kelebihannya yaitu dari pihak pembeli, di mana pembeli ini dapat ikut serta dalam mengontrol harga karena dalam pasar ini jumlah pembeli sangat terbatas, yaitu hanya dua orang atau dua lembaga. Bebas memilih produk yang sesuai dengan keinginan, baik dari segi kualitas maupun harga. Kelemahannya yaitu dari pihak penjual. Mungkin mereka tidak bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau yang diinginkan, dan produk dari mereka bisa juga tidak laku karena pembeli terbatas. Adapun contoh dari pasar Dobsoni yaitu telekomunikasi SLI yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan hanya dibeli oleh dua perusahaan, yaitu perusahaan PT Telkom dan PT Indosat. Yang terakhir, pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sempurna. Adapun untuk ciri-cirinya, yang pertama, jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Yang kedua, barang yang diperjualkan barang mentah. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pembeli. Yang keempat, pendapatan tidak merata. Dan yang kelima, sering terjadi perselisihan. Untuk kelebihannya, yang pertama, kualitas produk terjamin. Yang kedua, penjual termotivasi untuk selalu berinovasi terhadap usahanya. Yang ketiga, penentuan harga lebih mudah. Yang keempat, penjual akan mudah menemukan pembeli. Dan yang terakhir, alur penjualan lebih mudah diatur. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, pembeli berlaku semena-mena sesuai kehendak sendiri. Yang kedua, keluhan penjual tidak didengar oleh pembeli. Dan yang terakhir, masalah ekonomi hanya ditanggung oleh penjual saja. Jika ada yang bertanya, apa perbedaan signifikan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Maka jawabannya, yang pertama, pada pasar persaingan sempurna selalu terdapat banyak pelaku pasar, dan sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna cenderung lebih dinamis. Sedangkan yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna, penjual menghasilkan produk yang sama atau homogen, dan sebaliknya, yang pasar persaingan tidak sempurna dapat bersifat homogen dan bisa juga berbeda-beda. Sedangkan yang ketiga, untuk pasar persaingan sempurna, untuk keluar dan masuk pasar sangat mudah. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, untuk masuk ke dalam pasar sangat penuh hambatan. Jika ada yang bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik? Yang pertama, kelebihan. Bagi konsumen, menjadi ada pilihan bagi mereka untuk produk dan barang yang mereka kehendaki. Yang kedua, dalam jangka panjang, konsumen akan mendapatkan produk atau barang dengan harga yang relatif normal. Yang untuk kekurangannya, yang pertama, perusahaan dalam persaingan pasar monopolistik ini ukurannya biasanya relatif kecil dan cenderung bekerja kurang efisien. Yang kedua, kadang sering konsumen harus membayar produk atau barang dengan harga yang lebih tinggi.